Oke ya. Saya mau ngasih enter dulu supaya nggak scroll bentar. Kasih enter dulu gitu. Nah, supaya gambarnya nggak turun naik. Bentar, saya mau ganti bolpen yang udah dicat sebentar. Nah, coba, udah bisa. Enak nih bolpennya. Yang merek HP. Kalau yang merek Lenovo kalah bolpennya. Oke, tentukan titik ekstrim, berarti titik maksimum minimum dari fungsi ini sepanjang ini. Nah, kita lihat dulu ini apa sih? Ini kalau sama dengan berarti elips ya. Kita lihat dulu daerahnya. Saya mau lihat S itu apa sih? Kalau menggambar kotak samaan gini, gambar dulu sama dengan. Jadi, dia kalau sama dengan 1, elips ke arah X sejauh berapa? 1 ya. Kan X kuadrat per 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Ke arah X 1, ke arah Y 2. Berarti elips, warna merah. Elips gitu ya. Ininya berapa? 2, min 2, ini 1, min 1. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Nah, kalau lebih kecil 1 mana? Dengan adanya gambar elips ini, maka bidang XY terbagi 2, yang di luar elips dan yang di dalam elips. Yang memenuhi ini mana? Kita coba aja salah satu titik. Titik 00 memenuhi enggak? 0, ini 0. Kecil dari 1 kan? Berarti yang memenuhi ini daerahnya. Termasuk pinggirannya, karena ini boleh sama dengan. Oke. Ini mau saya hapus dulu ya. Meskipun nanti di bawah dipakai lagi. Nah, untuk mencari titik ekstrim, sekarang kita lihat bahwa ini ada titik-titik yang di dalam elips, ada titik batas juga. Titik batas nggak bisa diuji pakai ini. Ini hanya titik yang stasioner aja, yang gradnya 0. Titik batas gimana? Ya udah nanti titik batas. Kita cari untuk titik-titik yang di dalam ini aja dulu. Kita cari titik stasioner. Ini selalu bisa diturunkan. Ya. Jadi yang mau dicari maksimum minimumnya ini ya, fungsi ini. Kan tentukan titik ekstrim dari fungsi ini. Oke, jadi itu bentuknya polinom pasti bisa diturunkan, tapi saya nggak mengikutkan batasnya. Jadi untuk daerah X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 yang kecil 1 daerah dalamnya, karena daerah batasnya nggak boleh pakai yang rumus D besar tadi. Nah, yang ini dulu kita selesaikan, cari titik ekstrimnya. Saya tulis fxy-nya sama dengan 2 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat, turun ke X, 2X, turun ke Y, 2Y, gitu kan? Fx sama dengan 0, saya dapatkan X sama dengan 0. Fy sama dengan 0, saya dapatkan Y-nya harus 0. Jadi saya sebut P0 titik stasioner ya. 0,0 titik stasioner. Halo, masih ngikutin nggak ini? Indira, masih ngikutin nggak? Masih kok, Pak. Masih. Jangan pada tidur ya. Udah mau berakhir semester nih habis. Ini masih 1,5 bab sih. Nah, jangan sampai ketinggalan karena ini sambung menyambung dengan bab berikutnya. Kelihatannya kayak adem-adem kurang semangat.
Oke. Titik stasioner udah dapat, kita uji dulu dia termasuk titik maksimum atau minimum lokal. Jadi saya hitung lagi fxx. Fxx apa? Turun ke x lagi. Bukan ini. Ini turun ke x lagi, 2. Fxy turun ke x kemudian ke y, 0. Fyy 2. Kemudian harusnya kita hitung juga fxx di titik P0 ya. Kebetulan ini udah konstanta ya, tetap sama. Fxy di titik P0 ya tetap sama juga. Fyy di titik P. Tuh suka gitu ya. Di titik P0 juga sama. 2 ya, karena nggak ada xy-nya di sini. Jadi dari sini saya dapat D sama dengan fxx kali fyy 2 kali 2 min fxy kuadrat. Nah, D besar 0, fxx besar 0. D-nya besar 0, fxx-nya besar 0. Berarti dia titik minimum lokal ya. D besar 0, fxx juga titik P0 besar 0, jadi P0 yang isinya 0,0 titiknya titik minimum lokal. Simpan dulu, baru dapat. Jadi kalau hanya yang di garis-garis hitam itu dapat satu titik minimum lokalnya ini. Yang di batas gimana? Belum kita kerjakan. Padahal ditanya titik minimum. Berarti kita harus mencari semua minimum lokal, baik yang di dalam, ini udah didapat tadi, dan yang di pinggiran si elips. Nanti setelah dapat minimum lokal beberapa titik, cari yang nilai fungsinya paling kecil. Jadi minimum global. Nah, pinggirannya gimana? Pinggirannya secara umum itu kita harus mengubah fungsi semula menjadi fungsi satu peubah. Udah ada petunjuk ngubahnya. Yaitu kita buat parameterisasi. Ya, parameterisasinya dikasih tahu. Dimisalkan X-nya cos T, Y-nya 2 sin T. Kenapa ini? Karena ini kalau dieliminasi T-nya jadi persamaan elips ini. Jadi ini nggak boleh sembarangan. Saya pilih X-nya cos T, Y-nya T kuadrat gitu ya, nggak boleh. Kita cek dulu, bener nggak ini parameterisasinya memenuhi, nggak usah di-crop, memenuhi ini. Gitu ya. Sorry, memenuhi sama dengan 1 ya, karena hanya yang di sini. Coba kita lihat, X cos T, Y 2 sin T. X sama dengan cos T. Misal. Y sama dengan 2 sin T. Gitu. Saya eliminasi T-nya. Berarti cos kuadrat tambah sin kuadrat. X kuadrat ditambah sin kuadratnya Y per 2 kuadrat. Cos kuadrat dan sin kuadrat 1. Nah, ini kan persis sama dengan batas ini. Tadi batasnya kan yang sama dengan, kalau batas hanya sama dengan. Jadi boleh parameterisasinya karena ini dan ini sama saja ya. Kenapa diparameterisasi? Supaya jadi fungsi satu peubah. Coba kita lihat. Kembali ke fungsinya. Fxy ini. Saya tulis ulang ini di bawah. Sekarang fxy sama dengan, lupa lagi, aduh si kakek mah, 2 ditambah 2 tambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita parameterisasi menjadi 2 ditambah cos kuadrat T ditambah y kuadratnya 4 sin kuadrat T. Kan jadi satu peubah nih, fungsi satu peubah sih ini. Sama dengan fungsi dari T.
Kalau fungsi satu perubah kan kita mencari maksimum minimumnya udah punya alatnya di semester lalu. Cuma sekarang kita lihat di sini, T-nya berapa bergeraknya? Kita punya elips penuh. Kalau kita lihat ini, fungsi ini berarti T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi ya. 0, T-nya 2pi. Gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya, saya akan mencari titik minimum dari fungsi ini. Dengan daerah definisinya ini. Itu tak lain sama saja mencari titik minimum dari fungsi semula sepanjang pinggiran si elips. Sampai situ ngikuti, sisanya mah tinggal komputasi kayak kalkulus 1 lalu. Jadi saya punya fungsi ini, mencari titik minimum. Kita lihat sekarang dari fungsi ini, ganti biru. Kalau di fungsi satu perubah sama kan kita mencari titik stasioner yang turunannya 0, titik singular yang nggak punya turunan, dan titik batas. Ini fungsi ini dan ini jelas bisa diturunin. Turunan terhadap T ya, karena ini fungsi T. Jadi titik singular nggak ada. Titik singular tidak ada. Titik batas kelihatan langsung. Saya sebut aja apa titik batasnya T0, 0, T1, 2pi gitu ya. Ujung-ujungnya. Dari sini. Titik stasioner saya cari. Titik stasioner berarti saya hitung F aksen T. F aksen T sama 2 cos T kali turunan cosnya kali sin T gitu ya. Ditambah minus sin T. Sin T. Ditambah 4-nya tetap, sin kuadrat turunannya jadi 8 sin T kali turunan sin cos T. Waduh, ini harus dibuat 0 nih. F aksen T sama dengan 0. Berarti ini apa ya? Oh, sin T, cos T dua-duanya. Jadi 6 ya. Sin T, cos T itu harus 0. Sama aja sin T, cos T-nya harus 0. T-nya berapa? T tadi udah T0, T1 pakai, sekarang T2. Salah satu harus 0. Jadi kalau T-nya 0 udah termasuk, nggak usah. Udah termasuk di batas. Pi per 2, 90 derajat ya. Cosnya kan 0. T3, berapa lagi? 180 derajat ya. Sinnya 0. 270 derajat. 4 sama dengan berapa itu? 3pi per 2. Kemudian 2pi nggak usah karena udah di cover oleh titik batas. Oke, jadi ada 4 titik kita periksa. Tanda dari F aksen T di garis bilangan 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, 2pi. Kita periksa tandanya untuk menentukan titik maksimum minimum lokal. Di kiri 0 nggak perlu ya, kan hanya dari 0 mulainya. 0 sampai pi per 2, mana turunannya? Turunannya tadi ini saya sederhanakan dulu, jadi 6 sin T cos T. Kalau T-nya antara 0 sampai pi per 2, ambil aja yang lebih besar dari 0 dikit. Kalau lebih besar dari 0 dikit, berarti di kuadran 1, positif, positif. Di kuadran 2, salah satu negatif. Di kuadran 3, dua-duanya negatif, sin dan cos. Di kuadran mana lagi, nggak tahu. Min ya.
Oke, jadi saya dapat titik minimum lokalnya dan maksimum lokal juga ya, karena pertanyaan soal kan cari titik ekstrim, berarti maksimum dan minimum. Titik minimum lokal P berapa? Plus, berarti grafiknya dari sini naik sampai pi per 2, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Jadi titik minimum lokal adalah T berapa tadi yang 0 teh? T1 ya? Kok berubah? T1 sama 0, kemudian berapa lagi? T1, T2 sama dengan pi. Bukan, pi itu T berapa? T3. 3 sama dengan pi. Kemudian terakhir, T2 sama dengan 2 pi. Ya, karena dia turun di sini, minimum lokal. Titik maksimum lokal T berapa itu? T1 sama dengan T0 ini, sorry, salah. Saya T0 ini T1. Kemudian yang pi mana? Ini T3, udah betul. T1 salah. Maksimum lokal berarti yang pi per 2 T2 ya. T2 sama dengan pi per 2. Maksimum lokal T yang 3 pi per 2 mana tadi? T4. 3 pi per 2. Aduh, banyak titiknya ya. Oke, terus ngapain? Kita nggak mau nyari T ini, kita maunya berapa X dan Y-nya kan? Berapa X dan Y supaya jadi maksimum atau jadi minimum. Jadi, kita balikin lagi setelah dapat T-nya. Minimum lokalnya, balikin ke X, Y-nya lagi. Tadi kan ada di parameterisasi ini. Jadi, saya kembalikan lagi titik minimum lokal dari fxy semula. Kalau T-nya 0, berarti dapat X-nya berapa? 1, ini 0, 1,0. Nah, ini pasti terletak pada elips ya. Ini saya sebut tadi di atas P0, ini P1. Dapat 1, salah. Apa sih? P0-nya 0. Oh betul, 1 ininya 0 ya. Kemudian dapat P2. Kalau T-nya pi. T-nya pi, masukkan ke sini. T-nya pi min 1, ini 0 ya. Min 1, 0. Semua pada elips pasti. Kemudian 2 pi. 2 pi cos 2 pi 1, ini 0. Udah nggak usah. Karena udah tercover di sini. Titik maksimum lokal dari fxy semula. Lanjutnya nomornya pi per 2. Pi per 2 masuk ke sini. 0,2 ya. 0,2. Lanjutnya ini indeksnya. 0,2. 3 pi per 2 masuk ke sini. 3 pi per 2 ini 0. Ini min 1 kali 2, min 2. P4 0, min 2. Nah, jadi di seluruh daerah X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 lebih kecil 1, kita dapat titik-titiknya. Selain yang ini tadi dapat 1 di atas. Yang di dalamnya titik stasioner mana? 0,0 tadi.
Dan 0,0 tadi titik minimum lokal, 0,0. Jadi saya salin lagi pakai warna lain, itu P0, 0,0. Minimum lokal. Tadi udah dihitung ya. Jadi mencari titik minimumnya gimana? Ya kita hitung. Titik-titik minimum lokal, yang ini, dan yang ini, kita hitung ke nilai fungsi semula. Mana yang paling kecil, itu jadi minimum global. Kemudian yang paling gede, kita hitung yang maksimum lokal. Yang paling gede jadi maksimum. Coba kita hitung ya. Fxy-nya saya tulis lagi. 2 ditambah, lupa si kakek nih. Nah, belum kakek saya. Kalau menurut WHO, belum 60 itu masih pemuda. Nah, jadi saya hitung F P0 berapa? 2 ya. F P1 yang minimum dulu aja. Itu 1,03. F P2 min 1,03 juga. Nah, kesimpulan P0 titik minimum global. Ya. Kemudian yang maksimumnya saya hitung juga F dari P3 sama dengan 0,2, berarti dihitung 2 ditambah 2 kali 2, 6. F P4, 2 kali min 2 kuadrat, 6 juga. Nah, berarti P3 dan P4 nilainya karena sama, titik maksimum global. Ya, begitu. Paham? Agak baru ya ini kok diparametrisasi. Kalau batas harus diparametrisasi, menyelesaikannya selalu. Kalau batasnya lingkaran, kalau batasnya sebarang gimana gitu? Fungsi batasnya aneh gitu, ya mungkin susah memparametrisasinya. Biasanya dikasih yang lingkaran, elips, yang model-model gitulah. Ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang ditangkap globalnya ini. Ini ada daerah tertutup, ada batasnya. Mencari maksimum minimum lokalnya harus yang di dalam dulu, yang di dalam pakai titik stasioner. Yang batasnya harus diparametrisasi supaya jadi fungsi satu peubah. Fungsi satu peubah alatnya udah ada, meskipun hitungannya panjang gitu ya. Begitu kira-kira. Nanti nilai fungsinya dibandingkan satu per satu. Paham? Nah, kalau paham, nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu ya. Sampai sekarang 10:09, 3 menit saja sampai 12. Mulut sayanya perlu diisi air dulu.